besar diperoleh Aulus. Nanti di level 12, Veil dapetin assist juga, dia akan susah banget untuk bisa dikejar oleh pemain-pemain dari OP. Oke, tapi langsung aja kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk game yang pertama di dalam match ketiga pada hari ini. Kelihatannya dengan draftnya gue juga setuju sih. Sebenarnya dengan Omawa, GPX, mereka itu punya draft yang lebih multidimensional. Late game bisa, early game-nya juga kuat di sini. Dan mereka bisa counter banget dive komposisi yang bisa melakukan snowball di early game dari OP. Yes, itu talentnya udah Demon Slayer. Wah, Gil. artinya Lu tahu ya? Siap. Ya, 20% lebih besar ya pasti. Dan itu retribution kan dapat juga tuh, lumayan tuh. tapi Aether di pagi-pagi buta kayak gini ya udah sangat-sangat sekarat, sangat diganggu. Dan Jay masih bisa menyelamatkan dari purple buff yang dia dapatkan tanpa adanya gangguan yang terlalu berarti. Hanya dari Ruby-nya aja yang harus pulang. Tapi sebenarnya kalau Ruby pulang itu ngebuka banget OP buat main lebih agresif lagi. Masuk ke area jungle, ngamanin jungle milik GPX, dan itu dilakukan oleh OZN1. Nah ini perbedaan dari Demon Slayer ya dengan Killing Spree. Lihat, dia pakai Killing Spree. Belum kelar nih. Nah iya. Lumayan lama. Itu loh yang menjadi pertanyaan sih Omawa. Karena kalau misalnya kita ngomongin Aulus, memang kebanyakan mengambil ke arah Demon Slayer, ya kan? Untuk farming yang lebih cepat biar dia bisa mendapatkan power spike dia yang level 12 cepat. Tapi dengan Killing Spree ini, berarti gameplay seorang Aulus harus gimana? Menurutku ya ngajak duel nanti ya level 4, dia akan berusaha buat cari gankingan dengan Undying Fury-nya untuk bisa ngeriset atau ngedapetin nanti XP dia yang lost tadi. Jadi pokoknya fight yang bakal dilakukan nanti oleh dia. Nitro Objective Control ya berarti yang bakal menjadi win condition utama untuk GPX ini dengan adanya Aulus yang sekarang bakal langsung tertangkap begitu saja oleh damage dari seorang Erchan dan juga OZN1. J terpaksa untuk mundur dari Bocang pun bakal melakukan zoning maju ke between antara tier 2 dan juga tier 1. Ya, permainan OP Sportainment, mereka galak banget masuk ke area segala sih, sehingga cuma top lane aja yang diganggu, tapi tengahnya kali ini Aether berada di depan. Donran Wolf King dikeluarkan untuk menghentikan Erchan, tapi Tarkov nggak bisa untuk diamankan lagi oleh GPX. Falling Storm untuk kabur sendiri dari tapi Aether flicker digunakan. Bocah nggak mau ngelepasin Ionic yang terakhir mendapatkan Aether dan First Blood ke tangan OP Sportainment. Oke, di sini juga Jay bakal melakukan damage terhadap seorang Erchan yang berhasil melakukan invade. Tapi Jay masih bisa menggunakan retributionnya untuk mengamankan purple buff-nya. Dan di sini OP, mereka memang bisa melakukan kontrol terhadap neutral objektif lebih baik sebenarnya dengan pertama Demon Slayer dari seorang Yi Sun-shin yang bisa mendapatkan power spike dan juga mid controlnya yang sangat kuat di sini. Yes, dan jangan lupakan juga ini berapa kali dari OZN1 berhasil untuk mendapatkan creep yang dimiliki atau menjadi target untuk Jay sendiri. Jay yang seharusnya menjadi farming machine di area jungle, kali ini sudah mulai berubah arah. OZN1 yang pegang kendali tersebut. Dia udah ngedapetin level 6 dan Jay agak sedikit tertinggal. Kelihatan banget dari pattern OZN1 begitu baik kalau ngelakuin farming. Dan GPX di area tengahnya mereka belum bisa gerak kemanapun. Hanya ada satu aja Aether yang berotasi untuk ngebantuin setiap lane-nya. Dia bahkan belum ngedapetin level 4-nya. Agak sedikit tertinggal dibandingkan dengan Erchan. Yes, karena roamer full berarti 330 lah buat dapetin level 4 buat Aether. Dia nggak stay, dia bener-bener nggak ngambil gold dari teman-temannya. Tuh, dapat. Dia purely ini ya, muter-muter doang. Dia muter membuka map untuk timnya, tapi so far memang dengan itu, actually dia itu dicang terus sama player-player dari OP. Dipoke dikit-dikit, dan akhirnya pas ada neutral objective, HP-nya agak kurang, dan OP yang bisa kontrol. Ya, susah untuk dikontes karena Aether sebagai frontliner yang ngejagain, udah disiksa dari awal. Sedangkan GPX mereka bener-bener nggak terpancing sama sekali loh sama OP. Mereka fokus untuk farming, satu persatu didapatkan, menghindari peperangan yang ada. Tapi OP-nya ini yang galak banget, mereka nggak berhenti. Masuk ke area tengah, Ando diusir mundur dari mid laner-nya. Dan inilah yang paling penting ya sebenarnya untuk OP. Mereka kalau misalnya bisa kontrol di area tengahnya, Yi Sun-shin dengan Demon Slayer benar-benar bisa mengambil banyak banget, even jungle musuh, jungle seorang Jay bakal bisa di-steal. Dan sekarang kita bakal lihat lagi OZN1 dan juga Jay level 7 dua-duanya. Kita lihat ada pembukaan map circle guild bakal digunakan, tapi bakal ada retribution yang diamankan oleh seorang Jay. Aether menggunakan Emo Pelican ke depannya, OZN1 terpaksa untuk mundur di sini, tapi what? Maju ke depan untuk mendapatkan kill bersama juga dengan Ando. Flicker ke depan juga, Erchan terpaksa untuk mundur dan GPX bakal mendapatkan trade yang sangat-sangat baik di menit keempat. Windblow pun bakal kena terhadap dari Bocang, tapi dengan Purify-nya masih bisa kabur. Ya, satu kemenangan yang sangat manis untuk tim GPX. Kemenangan kecil, tapi itu sangat berharga dengan
kehilangannya Ozzy N1 dan juga Turtle, GPX mulai mengejar ketertinggalan network mereka perlahan tapi pasti dan tengok. Kombonya belum bisa ngantiin Ercan, tapi kalau yang tadi itu kayak Windblow, Windblade, harusnya kalau udah punya item hilang sih tuh Om ya. Ya, tapi ada Purify juga yang memang harus dibaca ya. Ini harus dipancing dulu, Purify-nya keluar baru bisa dipunish dengan Windblow. Kalau enggak ya Windblow Purify kabur. Seperti kita lihat tadi dari Bocang. Langsung pencet Purify-nya, kabur dia. Ngilang. Hilang langsung. Dan sekarang, di arah tengahnya Ando terpaksa flicker. Masih ada Azir yang melakukan flicker juga. Flicker ada 2 orang. Tapi Fazi berhasil melakukan dive terhadap backline-nya. Azir yang sendiri maju melawan 2 orang bakal langsung ditumbangkan. Dan kelihatannya ini bakal menjadi 2-1 untuk OP Esportainment. Pertukaran yang sangat-sangat baik di menit yang kelima. Ya, setup yang sebenarnya bagus dari tim GPX untuk mengcounter inisiasi dengan adanya flicker. Offended mengenai 2, tapi sayang nggak ada follow up damage-nya. Sementara OP di area belakang mereka siap untuk menggerogoti lini belakang dari tim GPX. Sekarang tim GPX mereka udah harus lebih hati-hati dan kelihatan banget kan OP war-nya kuat banget nih. Mereka udah siap untuk melakukan sesuatu dan kalian siap-siap untuk nonton MPL di weekend ini. Jangan lupa bahwa Jumat, Sabtu, Minggu itu ada MPL. Di weekdays ada MDL. Gila. Every day is Mobile Legends Day. Wih. So far nih, 6 menit Om Wawa. Kelihatan OP yang memiliki tempo. OP pegang tempo bener, tapi mereka kepanish juga. Karena sekarang kita udah masuk ke dalam 5 menit berikutnya, yang berarti bahwa ini udah mulai on par dari creeps yang diambil oleh J ataupun untuk Ozzy N1. Ozzy N1 tadi dia bagus banget, dia bisa potong creepsnya, tapi sekarang udah mulai netral lagi. Karena XP-nya ya bakal tetap dapat buat si J kalau dia mau farming. Dia bisa ke lane sekarang, beda dengan 5 menit awal di mana dia nggak bisa ke lane. Kalau dia ke lane ya otomatis akan kepotong XP goldnya. Bener, dan ini ya dimana komposisi GPX yang brawl heavy bakal bagus banget. Tapi dari circle arah depannya, Rhea terpaksa untuk mundur dan damage-nya dari seorang Ozzy N1 berhasil untuk mengamankan kill di arah bawah bersama juga Tara tier 1. Ini bakal menjadi lagi dan lagi OP Esportainment yang bisa melakukan rotasi dengan sangat baik dan melakukan pertukaran juga. Turtle yang di-trade untuk 1 kill dan 1 Tarat. Wow, OP mereka geraknya udah bareng-bareng terus, bergandeng tangan, dan nggak cuma ngedapetin poin kill, tapi objektif kimia. Sementara di area top lane, ngamuk dan awan Super Supriyadi menggunakan flicker untuk make sure 1 poin kill terhadap Fazi. Dan ini pick off commit dari tim GPX karena mereka sadar mereka harus melakukan sesuatu. Dan itu dia yang dinantikan. Sebuah combo, dan mungkin itu nggak ada combo pun ada 4 member gitu di area dari tim GPX yang siap untuk menghadang siapapun yang lagi roaming, dan Ercan tertangkap. Sementara kalau tim GPX ini terus Om, kayak mereka masih bisa ngejar network terus nih. Yes, mereka akan bisa, bahkan selain daripada itu mereka akan dapetin game kalau mereka seperti ini terus. Karena selain daripada ngejar networknya, stack pasif dari Veil ini udah mulai keisi, udah punya 2. Dimana 8 ada maksimalnya. Belum lagi level 12 nanti buat J, 1 level lagi. Ini udah akan membaca dan udah siap-siap untuk fight. Nah, Ozzy N1 yang tadi unggul, Ketinggalan. udah kebalap. Oh aduh ini, hampir overcommit gue kira. Ya, belum terjadi hal yang overcommit kayak Mbak Bawa bilang karena keduanya masih melihat posisi masing-masing. Damage dealer dari tim GPX masih agak jauh, jadi masih dia ada di area bawah, tapi circling Eagle dikeluarkan menabrak area 2 member dari tim GPX. Buat masih bisa selamat kabur, coba untuk selamat tapi tidak bisa. Ainik instead dari Bocang menumbangkan 1 dan 2 double kill Dede Bocang. Sementara dari tim GPX mereka tertinggal sedikit untuk pergerakannya. Rhea hilang 1 persatu dari tim GPX. J tersisa di area mid lane, Undying Fury nggak bisa untuk melakukan apapun. Dan GPX mereka kehilangan begitu banyak 4 member, ditambah mungkin 1 Lord ini. Iya. Ini Lord yang akan dibiarkan untuk GPX-nya, karena percuma juga kalau mereka mau counter di sini mereka harus kehilangan J. Jadi pasti bakal sayang banget, dan ini masih Lord level yang pertama. Mereka masih bisa merelakan lah, karena ini cukup cepat buat bisa ditumbangkan Lordnya. Dan juga untuk clear super minionnya masih cepat juga. Jadi kita lihat ya sebenarnya ini eksekusi sih. Dari OP Esportainment, komposisi mereka itu lebih ke arah ya single target gitu. Mereka harus melakukan pick off di dalam fight-nya. Sebenarnya bukan pick off sih, sebenarnya team fight, tapi targetnya itu satu-satu. Dimana tadi GPX mereka terpisah. Mereka diisolasi sama member-member dari OP Esportainment. Dari Bocang yang maju ke depan melakukan zoning dengan consecration dia. Dan semua membernya beneran nggak bisa melakukan apa-apa di dalam posisi itu. GPX formasinya dihancurkan, dan inilah yang mereka harus mungkin fix di dalam. Offended-nya nggak kena siapapun. Acer dalam bahaya, mencoba untuk kabur. Ercan mau kejar kemana, terlalu jauh. Ercan seorang diri, bermain lebih hati-hati dari OP bersama dengan Lord di area bottom lane. Dan GPX mereka harus siap kalau mau perang.
Harus komit 5-5-nya. Tadi masih begitu jauh dari BTX yang di atas, Aulusnya di bawah, dan mereka membuka peperangan yang gak bisa mereka menangkan. Dan mungkin itu akan menjadi pelajaran selanjutnya selagi melakukan defense ini. Atas udah keropos, bawah juga akan difokuskan. Begitu pula dengan tengahnya. Iya, ini wave manipulation dan juga objective controlnya sangat-sangat rapi dari OP Esportainment. Mereka langsung melakukan 3-way push dengan adanya Lord juga di arah bawah. Dan ini udah mulai serem banget sih. 5.000 gold lead yang sudah diamankan oleh OP Esportainment. Dengan komposisi mereka juga. Sebenarnya ini waktunya untuk mereka kontrol di arah mid game. GPX kalau kita ngomongin late game-nya sebenarnya bakal memiliki keunggulan dan juga ditimpa. Tapi Azir maju ke arah depan, IMOPD bakal langsung kena. Tapi Ercan masih bisa melakukan flicker dengan adanya Mountain Shocker. Bisa langsung reveal member-member dari GPX. Dan ternyata semuanya berada di dalam tengah, posisi tengah itu. Dan OP Esportainment langsung mundur aja. Ya itu aja 3 resource skill yang penting dikeluarin sama GPX belum bisa untuk ngeburst Ercan. Ya, tapi satu sih Dede Bocang levelnya gede banget. Dia XP laner. Dia itu unggul atas si Ria berarti. Beda 2 level lagi ya. Tapi ini usaha penculikan maju ke arah depan. Coba untuk kabur, Ercan gak bisa selamat lagi. Lagi dan lagi Ercan yang flickernya udah digunakan. Gak bisa untuk kabur dari pengejaran tim GPX. Banyak banget kejutan yang dilakukan oleh GPX. Mereka main hide and seek, tapi Ando sebagai balasannya Fazi muncul. Oh, penculikan dibalas penculikan. Wah, gila sih sebenarnya ya. Dari sana itu mungkin Ando agak terlalu overcommit, overstep. Dan langsung dipunish oleh Fazi. Tapi sekarang kita langsung lihat item. Kalau gue lihatnya dari itemnya Uranus sendiri, dia udah sangat tanky banget sih. Domi Ice, Enchanted, Oracle, ada Dreadnought Armor juga. Dan bahkan bisa menuju ke Immortality. Itu di atas, udah kayak semut, 1 lot 4 dan bahkan dia masih gak tumbang sama sekali. Buat Uranus, jadi dia udah sangat sustain sekali. Dia akan nge-buying time untuk tim OP agar dapetin positioning. Agar bisa dapetin objektif-objektif berikutnya. Jadi menurutku dari GPX ini mereka harus main sabar. Kalau mereka harus merayakan Lord yang ini ya gak apa-apa juga. Masih Lord level 2 gak masalah asal bukan Lord level yang ketiga di menit yang ke-18. Ya cepat banget sih gameplay dari OP Esportainment. Mereka nggak ragu untuk mengeksekusi dan ngedapetin objektif 1 demi 1. Sekarang posisi GPX mereka hanya bisa bertahan apa ngelakuin pick over kayak tadi ya Om. Dan mungkin Mirko juga sadar mereka ngelakuin itu dan lagi dan lagi. Kalau war gede gimana Om? Kalau war gede ini ngandelin dari Veil ke war gedenya. Jadi ada Windblow dapetin 1 ini masih bisa unggul buat GPX. Karena untuk fight besar sendiri dari OP mereka kurangnya adalah mereka harus komit. Karena mereka punya Matilda. Kalau mau buka circling eagle ke depan pasti bahaya. Mending gadingin ke belakang aja. Kalau untuk GPX berarti mereka benar-benar harus mencari combo-wombo ya. Tapi di sini Ercan sudah membuka mapnya dengan Circle Eagle-nya bersama juga Mountain Shocker yang sudah di pop up dan di arah belakangnya dari Bocang langsung pop up Consecration bakal langsung maju ke arah depannya. Tapi ini cuman sedikit zoning yang dilakukan oleh OP Esportainment di mana OZN1 dengan Demon Slayer-nya bisa langsung melakukan damage dan di sana Fazi dengan flank yang sangat bagus berhasil mendapatkan knockout strike dan juga kill di mana OZN1 berhasil mendapatkan Lord-nya juga. Dengan itu OP Esportainment udah memenangkan fight-nya. 1 pick dan Demon Slayer Emblem talent ini yang digunakan dengan sangat-sangat efisien oleh OP Esportainment. Wow, OP Esportainment dan GPX pun kayak nggak bisa untuk ngekontes hal itu. Mereka mencoba Om dari arah jungle-nya juga dimasukin dari arah kirinya. Tapi OP dengan positioning yang sangat kuat, mereka item pun juga udah kayak superior gitu. Oh ya, apalagi dengan gold lead yang jauh banget ya, lanernya, junglernya, bahkan untuk paketnya sendiri tadi kalau kita lihat 1 buah jab dengan knockout strike itu bisa membinasakan Ando. Kalau dapat ya buat si Andonya. Jadi positioning adalah segala-galanya sekarang buat GPX. Mereka gak boleh terlalu overcommit juga, mereka harus bisa memaksimalkan area efek dari Watt, apalagi dengan Lindu Passionnya. Jadi harus dicicil. Ini Bocang sih yang paling susah buat ditumbangkan. Oke, dan kelihatan OP begitu gagah perkasa masuk ke area top lane-nya dengan adanya Lord. Lord sudah hilang tapi di area bawah pun dihalal oleh Rhea. Di tengah masih bisa ditahan semua lane aman. Inhibitor tak tersentuh oleh tim OP Esportainment. Dan kalau di director sampai lebih ke area late game. Ke late game biasanya ya karena ada Esmeralda ini kuat buat GPX. Tapi kalau aku bisa bilang OP juga mereka pegang kendali late game. Ada Dede Bocang, ada Dede Bocang ada. OZN1. Nah, powernya nanti ada di OZN1. Tuh, udah mau ditangkap aja GPX. Udah nggak usah biarin tembok itu berjalan. Dari tadi tuh ya 1 lawan 4. Dia ngebet terus-terusan dan dia selalu sukses. Tapi Esmeraldanya ini kalau begitu hilang sih Esmeralda di bawah. Enggak. Beda ya, kalau Esmeraldanya yang ke gap bisa wassalam. Tapi kalau Dede Bocang dia masih kuat. Bisa Masalahnya lari. karena itemization-nya nggak sih? Karena snowballing yang udah dilakukan oleh OP Esportainment dengan item, dengan levelnya dari Bocang Ya udah 303. susah banget lah.
susah banget di kill. Apalagi juga dia ambilnya Purify. Kalau misalnya Esmeralda-nya Rhea, dia itu kalau kena sisi udah jadi stun lock, apalagi dengan burst damage yang mereka memiliki dalam Lilianya yang pasti juga udah memiliki Genius One atau enggak Divine Glyph at this point. Ya. Itu bakal langsung meltdown untuk GPX. Dan sekarang itu sebenarnya Itu sakit banget. GPX itu harus main high ground gak sih at this point ya? Mereka harus tunggu beneran sampai mungkin Ando bisa melakukan scaling lebih lagi, dapetin itemnya, mungkin terhadap penetration. Baru mereka bisa combo-wombo lagi, cari teamfight lagi. Ya karena tadi kalau kita lihat item dari Ando itu belum terlalu sempurna, yang belum jadi ya. Yang baru jadi itu Book of Destiny dengan si Lightning Franchise ya. Jadi masih butuh item lagi pastinya buat si Ando. Nah ini tinggal nunggu nih, karena untuk OP mereka faktor untuk nge-distract-nya ada di Uranus yang ada di top lane. Dan itu kalau dibiarin juga nyicil-nyicil di atas berasa lama-lama. Dibuka maju ke area depan dan I'm of Infinity nggak connect ke area samping. Dibuka ada Fury, semua mencoba untuk kabur kali di belakang. Ersan seorang diri terpanis oleh tim GPX. Ando dikejar oleh Dede Bocang 1-1, tapi dari Reanya memilih untuk kembali mundur. Dede Bocang mengamuk di area depan, memporak-porandakan lini belakang. Aether juga hilang, tapi Rhea dengan Falling Star Moon yang nggak mengenai siapapun membuat tim OP. Mereka akan langsung mencoba untuk menaklukkan Lordnya karena Fazinya berhasil selamat dengan adanya Flicker dan Lord di depan mata. Kali ini 4 lawan 3. Wow, OP Esportainment dengan gimana ya, mereka itu bisa membuka mapnya dengan sangat baik sih sebenarnya. GPX mereka coba untuk mendapatkan pick off dengan positioning yang sangat agresif seorang Ando di arah bawah, tapi OP Esportainment mereka membuka mapnya dan inilah kegunaan dari Mountain Shockernya, membuka map dan langsung spot out semua member. Tapi Rhea di arah belakangnya Falling Star Moon bakal digunakan dan di sini burst damage dari seorang Kyle bisa langsung hampir menumbangkan Rhea, tapi ini merupakan posisi yang bagus sebenarnya untuk OP Esportainment. Dengan itu, oh my god, berhasil mendapatkan snipe-nya. Winston bakal digunakan juga dan di sana Immortality bakal langsung di-pop up begitu saja dan ini bakal menjadi posisi yang sangat baik lagi dan lagi. Mega kill bakal langsung didapatkan dan di sana wind blow-nya bakal kena ke arah 2, tapi OP Esportainment mereka sudah mendapatkan 1-1 bersama juga dengan Enhanced Lord. Mundur, reset dan kembali siege ke dalam base. Oke, ini kita lihat dari OP Esportainment. Mereka berhasil ngedapetin beberapa keunggulan yang kalau di defense masih bisa nggak om kayak gini posisinya dengan Lord level 17 level menit 2 17 ya. Masih bisa lah, ada Fury, ada juga Windstorm, masih ada Windblow juga buat dipakai. Tapi agak berat ya, inhibitor mungkin harus dikorbankan untuk GPX kalau mereka mau nge-defense. Apalagi Kyle, menurutku ini adalah salah satu faktor, salah satu hero yang sangat mengganggu sekali sehingga dia akhirnya menjadi target pertama. Karena waktu ada yang mau masuk ke sana, J lagi coba-coba untuk maju. Angry Gloom-nya pecah, efek slow-nya diberikan ke GPX. Mereka nggak bisa mundur pulang, itu sama sekali. Ya, Immortality menyelamatkan banyak nyawa dari tim OP. Maju ke area depan, Aether membuka dengan I'm Offended Air. Chan di area depan berusaha untuk menyelamatkan diri. Dan dari GPX mereka masih bisa mempertahankan arah atas inhibitor, tapi tidak hal di area tengah. Sudah hilang Rhea sebagai frontliner. Maju ke area depan, Zizul ke arah lini belakang. Teman-temannya terlalu jauh. Windblow dikeluarkan. Windblade tadi itu di damage yang masuk ke arah tim OP dan menghilangkan banyak sekali dari tim OP. Immortality pecah dan banyak banget yang tumbang. Yes. Peperangan di arah jungle yang sangat sempit membuat Ando bahagia. Itu combo-wombonya sih, itu yang mereka lakukan gitu loh. Itu yang dicari. Iya, itu yang dicari. Dengan Rhea yang maju ke depan. Oh, Kanju! What? Maju ke dalam bushnya dan langsung dipunish oleh seorang Fazi yang sudah menunggu di dalam jungle. Dan begitu saja, mereka sudah kehilangan zoning power dari seorang Veil. Dan itu bakal cuman mungkin 2 turret dengan turret yang di atas. Tapi ini pun bisa di-defend oleh OP Esportainment dengan 2 pick yang sangat bagus dari frontliner. Bersama juga dengan Ozzy N1. Ternyata GPX cuman bisa mendapatkan 1 objektif dengan tim fight itu. Wah, ini dari tim OP juga 1 Fazi aja bisa ngepanis lini belakangnya. Siapapun kalau ketemu Watt juga Watt bisa hilang gitu. Yang tipis-tipis harus hati-hati sih. Mereka nggak boleh buka rumput sembarangan jalan sendirian. Jadi harus lebih ke arah merelakan lah buat nungguin tanknya Roman untuk bisa masuk ke depan. Buat membuka informasi lebih. Jangan sampai kejadian kayak tadi ya, padahal udah dalam kondisi Oh iya juga. Tapi itu juga baitnya sebenarnya bagus ya dari Rhea untuk setup play tersebut. Kukira Rhea-nya itu maju sendiri. Wah, ngapain nih? Tiba-tiba sebenarnya dia flicker kabur dan langsung udah ada Ando untuk follow up. Bait yang sangat baik, tapi
itu bisa dibilang cheese threat gitu kan. Untuk GPX itu salah satu strategi yang bisa terjadi, bisa happen sekali. Tapi abis itu OP harusnya bisa langsung membaca. Dalam situasi itu mungkin kita jangan overcommit lagi. Dan di fight berikutnya, ini yang bakal menjadi sangat-sangat susah buat kedua tim. Karena dengan Evolve Lord sebenarnya bisa menjadi meta penggalis juga. GPX menang, mereka bisa langsung push, one straight push ke dalam base-nya. Kalau OP menang, mereka tinggal siege. Itu udah tinggal satu doang base start dari GPX. Ya, siapapun yang ngedapetin lore ini sangat berarti tentunya. Makanya kayak kelihatan banget kan gak ada yang mau ngelepasin masuk area lore dari area samping kiri, samping kanan. Tapi pick off terlebih dahulu yang akan mereka unggulkan. Ini yang akan menentukan siapa yang ngedapetin lore. Maju ke area depan. Rhea menghadapi dua member di arah atas. Jay dan juga Aizen menghadapi Archon. Flicker digunakan mencoba untuk kabur-kaburan dari dua sisi. Tapi awal super seperti dikejar-kejar. Di lini belakang oleh Fazi. Fazinya tumbang. Tapi GPX mereka kehilangan posisi di area Lord-nya. Masuk area depan Rhea dan juga Aizen. Sekuat tenaga menahan member dari tim OP Sportainment. Lagi dan lagi, ini bakal menjadi kekuatan dari Demon Slayer emblemnya. Ozzy coba mendapatkan damage, fusion-nya hampir saja miss. Kyle masih bisa melakukan counter dan juga melakukan pengamanan dari Lord-nya. Jay sekarang bakal langsung ditangkap begitu saja. Immortality-nya bakal di-pop. Tapi lihat Jay, damage yang dikeluarkan dari seorang Jay. Masih bisa keluar, tapi OP dengan Evolve Lord yang sudah diamankan oleh Kyle. Dengan 4 member yang sudah ditumbangkan, ini bakal menjadi kemenangan pertama untuk OP Esportainment. Pecah telur di MDL Season 5. Wow, kemenangan game pertama untuk OP Esportainment. Congratulations, dan ini baru game yang pertama, masih ada best of 3 series. Semoga OP dengan kemenangan pertama mereka bisa memperkuat mereka lebih dan lebih. Begitu pula dengan GPX, jangan sampai kekalahan mereka sampai membuat game kedua atau game ketiga jadi runtuh kepercayaan dirinya. Keduanya bermain dengan sangat apik sampai dengan 20 menit. 21 menit ya tadi ya. Tapi memang, nyaris sekali tadi buat yang terakhir, bahkan untuk retributionnya miss. Untung saja ada Kyle dengan linianya berhasil untuk menyelamatkan lore tersebut dan membawakan kemenangan pertama untuk OP kali ini. Dan ini pastinya akan menambah untuk moral boost juga, tapi drafting OP ya bisa kita bilang bahwa Uranus-nya ini sangat susah untuk bisa dikendalikan tadi. Untuk bisa mengkontrol Uranus, mereka butuh terlalu banyak source skill, terlalu banyak orang untuk mengejar tanpa adanya hasil sama sekali. Itu yang terjadi mungkin karena snowballing ya yang sudah dilakukan oleh OP Esportainment dengan mereka yang bisa kontrol neutral objective. Dan itulah makanya pertanyaan yang besar. Sebelum game yang mulai,